Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai analisis citra satelit. Adapun identitas artikel jurnal yang saya analisis yaitu mengenai analisis perubahan kerapatan hutan menggunakan metode NDVI dan AVI pada citra satelit Landsat 8 tahun 2013 dan 2016. Penyusunnya yaitu Nanang Noviantoro, Bandi Sasmito, dan Yudo Prasetyo dari Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pendahuluan. Pemerintah perlu merancang program untuk mengurangi kerusakan hutan yang telah terjadi. Maka diperlukan informasi mengenai kerusakan hutan untuk menunjang program tersebut. Penginderaan jauh merupakan salah satu solusi untuk pemantauan kawasan hutan yang sangat luas dan dapat digunakan untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan kehutanan yang sangat kompleks menggunakan data dari citra satelit. Analisis citra satelit dapat dilakukan dalam pengamatan hutan adalah dengan memperhatikan tingkat kehijauan dari tanaman yang di hutan. Metode. Adapun metodenya yang pertama yaitu Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman, dan indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band merah dan band near infrared radiation yang telah lama digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi. Yang kedua ada Enhanced Vegetation Index atau AVI, merupakan pengembangan dari metode penentuan indeks vegetasi untuk mengamati keterbatasan dari NDVI dengan mengoptimalkan sensitivitas sinyal vegetasi yang lebih baik pada daerah-daerah dengan biomasa yang tinggi atau kelemahan serius dari NDVI, meningkatkan tingkat kehijauan tanaman melalui pengaruh dari latar belakang tanah dan sinyal kanopi, serta mengurangi pengaruh dari kondisi atmosfer pada nilai indeks vegetasi. Berikut ini adalah rumusnya dari NDVI dan AVI. Selanjutnya adalah hasil. Pada gambar terdapat hasil overlay NDVI kiri dan AVI kanan pada citra satelit 8 tahun 2013. Dan berikut ini adalah data dari NDVI tahun 2013 dan AVI tahun 2013. Dan ini adalah bentuk diagram dari tingkat kerapatan dari NDVI dan AVI. Selanjutnya yaitu hasil overlay NDVI kiri dan AVI kanan pada citra satelit 8 tahun 2016. Berikut gambarnya, dan ini adalah data dari NDVI tahun 2016 dan AVI tahun 2016, dan berikut adalah diagram dari bentuk tingkat kerapatan NDVI dan AVI. Analisis. Validasi dilakukan ke beberapa sampel tempat di lapangan, yaitu dengan pelacakan titik menggunakan alat GPS Garmin. Survei dilakukan dengan pemilihan titik sampel dilakukan secara random, dengan tiap sampel berukuran 30 x 30 meter sebanyak 30 sampel. Pada penelitian ini, peneliti membagi kelas kerapatan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004, tetapi karena pada penelitian ini daerah sampel hanya berukuran 900 meter persegi, peneliti mengkonversikan standar baku dari Kepmen tersebut yang sebesar 1 hektar menjadi 900 meter persegi. Berikut adalah data dari koordinat UTM. Sesuai atau tidak sesuainya menurut NDVI atau AVI, atau kriterianya rendah, sedang, atau tinggi. Analisis. Berikut adalah kriteria kerapatan hutan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2004 dan kriteria kerapatan hutan dari hasil konversi. Berikut ini adalah titik validasi di lapangan di Kecamatan Tuntang. Dari 30 sampel pada tabel tersebut terdapat ketidaksesuaian antara metode NDVI dan AVI dengan hasil survei lapangan. Bila dipresentasikan, maka presentase keakurat
Keakuratan metode NDVI dan AVI berdasarkan survei ubinan masing-masing sebesar 53,33% dan 80%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil ketelitian dengan teknik survei ubinan didapatkan, ketelitian pada metode algoritma NDVI sebesar 53,33% dan AVI sebesar 80%. Dari hasil survei ubinan tersebut dapat disimpulkan bahwa presentasi AVI lebih besar dan mengindikasi bahwa metode AVI lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan dikarenakan pada metode AVI menggunakan kanal biru pada prosesnya yang berfungsi untuk koreksi atmosfer, dan memang pada dasarnya algoritma AVI dikembangkan untuk mengoptimalkan sensitivitas sinyal vegetasi yang lebih baik di daerah biomasa yang tinggi. Berikut adalah daftar pustaka atau acuan referensi yang diambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.